ولا عدوان إلا على الظالمين المتبعة والمشركين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا قومنا إنهم لا يعلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang terhormati Bapak-bapak jamaah salat subuh di Al-Ihsan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan hidup untuk menikmati pagi hari yang menyenangkan kita ini. Juga kita syukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meringankan langkah kita menuju salah satu rumahnya, yaitu masjid ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke masjid ini Allah jadikan amal soleh di sisi. Selamat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat risalahnya dan nubuatnya sampai detik ini kita masih mempunyai keyakinan yang benar di sisi Allah, yaitu di Islam. Semoga keyakinan yang benar ini akan kita bawa sampai ajaran Nabi kita. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca umur kita surah Fatihah dengan harapan kita yang membaca surah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, keberkahannya, ampunannya kepada kita yang membaca surah ini. Juga dengan Fatihah ini kita mohon kepada Allah, istri-istri kita yang ada di rumah mudah-mudahan menjadikan mar'atun sholihah, mar'atun taqiyah, mar'atun yang hormat kepada suami. Juga dengan Fatihah ini kita mohon kepada Allah, anak-anak kita yang sedang belajar, yang sedang bekerja, mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah mudahkan, Allah memberi kemudahan, Allah memberi keberkahan, dan Allah memberi keberhasilan sehingga mereka menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara dan agamanya dan menjadi anak-anak soleh. Juga dengan Fatihah ini kita mohon kepada Allah, mungkin saja saat ini ada tetangga kita, famili kita, kerabat kita, teman kita, dan orang-orang yang kita cintai terbaring di rumah atau di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, dan Allah memberi kesabaran saat mereka akan musibah ini. Alhamdulillah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bapak-bapak yang saya hormati, pada bulan yang lalu, minggu kedua
air yang suci menyucikan. Sekarang kita akan membahas air mustahmal, air yang telah digunakan. Apa itu air mustahmal? Wa huwa munfasil min a'dha'il mutawaddi wal mughtasil, yaitu air yang terpisah dari anggota orang yang berwudu atau mandi. Jadi begini Bapak, begitu kita membasuh muka wudu, ya air masih ada kan? Muka kita basah, atau kita basuh tangan, air masih ada. Nah, air yang basah tadi yang kita pakai tadi itu namanya mustahmal, air yang sudah digunakan berwudu atau mandi. Bagaimana hukumnya? Air yang sudah kita pakai, hukumnya bagaimana? Apakah suci atau najis? Wa hukmuhu annahu tahur kal ma'il mutlaq. Hukum air yang masih ada di badan kita ini, yang anggota tubuh kita, hukumnya suci seperti air mutlak, artinya suci menyucikan. Misalnya begini Bapak-bapak, orang yang dulunya banyak dia basuh mukanya sampai jenggot-jenggotnya digini-gini, celah-celah dengan air. Setelah itu dia basuh muka, basuh tangan, langsung basuh kaki, lupa basuh kepalanya. Nah, itu dia boleh memakai air yang ada di jenggotnya itu, ya, air yang jenggotnya diambil, dibasuh kepala, atau air yang ada di tangannya masih ada, dia buat basuh kepala. Itu air mustahmal, air yang sudah dipakai, yang terpisah dari anggota tubuh kita. Jadi hukum air mustahmal, air yang sudah terpakai itu hukumnya suci seperti air mutlak. Ini berdasarkan hadis, bukan berdasarkan karangan-karangan, bukan berdasarkan sebisanya. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Muawis fi wasfuti Rasulullah SAW. Muawis ini sanadnya dalam mensifati wudunya Rasulullah SAW. Qalat, berkata Muawis, wa masaha ra'suhu bima baqa min wudu'i fi yadayhi. Adalah Rasulullah membasuh kepalanya dengan sisa air yang ada di anggota tubuhnya di tangan. Jadi waktu itu Nabi terlupa membasuh kepalanya, lalu air yang ada di tangannya diambil oleh Nabi, bakal basuh kepala. Jadi ini hadis menunjukkan bahwa air mustahmal suci menyucikan. Atau bapak-bapak berwudu di satu ember, ya, satu ember itu. Lalu bapak basuh muka, air yang bekas basuh muka itu jatuh ke ember itu, tetap air itu suci meskipun kejatuhan air yang kita pakai berwudu. Jadi air yang kejatuhan, air bekas kita wudu atau mandi, hukumnya suci mensucikan. Jadi misalnya bapak terburu-buru wudu, ya, karena imam udah qomat, lupa basuh kepala. Nah, di sini masih ada sisa air, tinggal usap aja yang di tangan, kita langsung basuh kepala, boleh, ya. Itu berdasarkan hadis bintu Muawis di dalam menerangkan sifat wudunya Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Juga dalam lafaz hadis yang diriwayatkan Abu Daud
anna Rasulullah SAW masaha ra'sahu min fadli ma kana biyadi. Adalah Rasulullah SAW menyapu kepalanya dari sisa air yang ada di tangannya. Ini sudah menunjukkan dua hadis bahwa air mustakmal tidak menjadi najis. Memang ada sebagian orang mengatakan itu nggak sah, itu najis kan? Dari mana najisnya? Ada yang mengatakan wudhu itu kan, ini pendapat yang lemah ya, banyak dipakainya. Wudhu itu kan setiap kita basuh anggota tubuh kita itu menghapus. Kita basuh muka kita, air wudhu itu menghapus dosa-dosa wajah kita. Kita membasuh tangan kita, air wudhu itu menghapus dosa-dosa tangan kita. Nah, karena dosa-dosa itu terhapus oleh air wudhu yang jatuhan itu adalah najis karena bekas mencuci dosa. Itu pendapat yang keliru. Bagaimana bisa? Jadi dosa itu seperti apa? Seperti daging kita. Kalau kena air, luput daging itu dari badan kita, itu dianggap najis. Jadi orang-orang yang berpendapat itu hanya berutak-atik dengan akal, dengan otak, tidak berdasarkan nas, tidak berdasarkan hadis. Sedangkan Ali bin Abi Thalib telah berkata, ad-dinu bin naqli laisa bil aqli. Agama itu dengan nas Al-Qur'an, dengan nas hadis, laisa bil aqli, bukan dengan reka-reka akal. Karena ini sekarang sudah banyak orang memahami agama itu dengan mereka-reka akalnya, bahwa akalnya itu otaknya yang berapa gram di kepalanya itu seolah-olah lebih mumpuni ketimbang nas-nas Allah, nas-nas ayat Allah dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih yang didatangkan kita. Jadi air mustakmal sekali lagi hukumnya suci lagi menyucikan, seperti hukumnya air mutlak berdasarkan hadis dua hadis tadi. Pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanadnya bintu Muawis, seorang perempuan, anaknya Muawis namanya. Jadi orang perempuan itu boleh meriwayatkan hadis. Di sini berarti apa? Islam tidak menghalang-halangi kaum perempuan untuk menuntut ilmu. Ya. Sini bintu Muawis ini adalah seorang perempuan, anaknya Muawis. Dia menceritakan bagaimana sifat hidupnya Nabi. Berarti orang ini memperhatikan hidupnya Nabi. Ya, nanti juga dalam hadis yang lain ada seorang perempuan selalu ikut berjamaah sholat bersama Nabi di Masjid Madinah. Sampai orang itu hafal apa surah yang dibaca Nabi. Berarti orang itu hampir setiap hari ikut sholat bersama Rasulullah. Ya. Jadi tidak salah dan dibenarkan ibu-ibu boleh sholat berjamaah di masjid. Nabi dalam satu hadisnya bersabda, la tamna'u imaratul masjid, jangan kamu larang istri-istri kamu pergi ke masjid. Jadi seorang suami tidak boleh melarang istrinya mau sholat berjamaah.
Tetapi si istri yang dibolehkan untuk berjamaah masjid ini hendaknya tidak memakai parfum yang sangat menyengat bau. Tidak boleh memakai parfum yang sangat menyengat baunya. Nanti kata Nabi menimbulkan fitnah. Jadi seorang ibu-ibu boleh sholat berjamaah bersama kaumnya di masjid dengan catatan si ibu itu jangan memakai parfum yang menyengat. Jadi dengan dua hadis ini bahwa air mustakmal itu hukumnya suci. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang mengatakan air yang bekas sisa wudu itu tidak menyucikan lagi, itu terbantah dengan hadis ini. Jadi pendapat itu terbantah dengan dua hadis ini. Pertama hadis Imam Ahmad, kedua hadis Abu Daud. Karena kedua hadis itu menguatkan bahwa Nabi membasuh kepalanya dari sisa air yang ada di tangannya. Nah, apakah manusia najis? Nah, kalau manusia itu najis, otomatis air yang telah digunakan untuk mandi atau berwudu jatuhnya najis. Ini juga ada keterangan hadis Nabi bahwa manusia itu tidak najis. An Abi Hurairah, sanad hadis ini Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhokannya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW lagi fi ba'di turuqil Madinah bahwa junub. Pada suatu saat Nabi menemuinya Abu Hurairah di salah satu jalan di kota Madinah, wa huwa junubun. Abu Hurairah itu dalam keadaan junub. Fankhana minhu fazahaba faktasala summa jaa. Kemudian begitu Abu Hurairah lihat Nabi sedang jalan, Abu Hurairah berpaling, langsung pergi. Berpalingnya Abu Hurairah itu dilihat oleh Nabi. Begitu Abu Hurairah Nabi dia berpaling langsung pergi. Fakta salah, setelah dia pergi langsung mandi dia, mandi junub. Summa jaa, setelah dia mandi dia datang menghadap Nabi. Faqala, Nabi berkata, Aina kunta ya Abu Hurairah? Tadi kemana kamu Abu Hurairah? Nabi sudah lihat dia, langsung lari, menyelinap lari. Nabi berkata, Aina kunta ya Abu Hurairah? Tadi di mana kamu Abu Hurairah? Faqala, Abu Hurairah menjawab, kuntu junuban ya Rasulullah. Waktu itu aku dalam keadaan junub, belum mandi hadas besar. Fakarihtu an tujalisuka wa ana ala ghairi taharat. Aku tidak senang bahwa aku duduk bersama engkau sedangkan aku dalam keadaan tidak suci. Faqala, Nabi berkata, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, kata Nabi, Maha suci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Ya. Innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Jadi sisa air yang digunakan wudu atau mandi hukumnya suci karena orang mukmin tidak najis. Ini dalil yang kedua untuk membantah orang yang mengatakan air mustamal itu tidak bisa digunakan lagi. Fala wajha li ja'al ma'al qa faqidan tahur. Maka tidak ada jalan untuk menjadikan air yang
tersisa itu hilang dari kesuciannya. Jadi kalau air yang kita gunakan mandi hadas, air yang jatuhan itu tetap suci, menyucikan. Ya, juga air wudhu yang kita gunakan berjatuhan ke kolam kita itu tetap suci, mensucikan. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan bahwa air mustakmal, air yang digunakan setelah wudhu atau mandi, air itu najis. Tidak ada dalil yang mengatakan. Sedangkan dalil mengatakan itu menyatakan bahwa air mustakmal itu yang digunakan setelah wudhu atau mandi tetap suci hukumnya. Sudah ada dalam 3 hadis ini. Pertama, hadis Nabi membasuh kepalanya dengan sisa air yang ada di tangan, air wudhu yang ada di tangan. Kedua, Nabi membasuh masa Rasul min fadli maka Nabi ada. Nabi membasuh kepalanya dari sisa air yang ada di tangannya. Abi Hurairah juga meriwayatkan hadis ini bahwa manusia ibnu Adam, cucu-cucunya Adam tidak najis meskipun dia telah menjadi bangkai. Mayat itu kan bangkai. Ya kalau mayatnya najis, siapa yang mandi? Megangnya najis kan? Jadi kita mau mandi semprot dulu gitu. Ya itulah ya. Jadi hukum manusia meskipun dia sudah meninggal tetap tidak najis. Nah, begitu juga orang junub. Nah ini kita sering dengar bahwa orang junub itu tidak boleh ngapa-ngapain. Minum nggak boleh, makan nggak boleh, jalan-jalan nggak boleh. Ya. Sampai-sampai mau masak air dari kompor nggak boleh. Itu tidak ada dalil yang melarang itu. Seorang junub, ya, misalnya seorang suami istri setelah melakukan hubungan badan, dia haus, silahkan aja boleh. Ya. Kalau dia lapar, boleh saja dia makan. Yang nggak boleh sesuai sepakat ulama, ijma ulama, memegang suhu Quran dan pada junub itu tidak boleh. Ya. Atau dia berdiam di masjid, itu nggak boleh. Orang junub berdiam di masjid, itikaf di masjid nggak boleh. Jadi hukum air mustakmal ini disepakati oleh ijma ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Munzir, juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib, juga riwayat dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, wa Abu Umamah, itu para sahabat semua, wa Atha, ini tabi'in, wal Hasan Basri tabi'in, wal Maqbul tabi'in, wa Nakhai tabi'in, annahum qalu, bahwasanya mereka berkata, fi man nasa masrasu wajib balal lihiyat yakfihi, masuk bisa. Bahwasanya mereka ijma, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abu Umamah, atau tabi'in, Hasan Basri tabi'in, Abu tabi'in, Nakhai tabi'in, bahwasanya mereka ijma, barang siapa yang lupa membasuh kepalanya maka didapati sisa air itu di jenggotnya ini, ya, karena jenggotnya lebat, begitu basuh muka kan ada air yang nyangkut di sini. Nah, air yang di jenggot ini boleh diambil untuk membasuh kepala. Ya. Kenapa enggak ulang aja wudhunya? Nah, di sini kita ulang
selalu menggoda kita. Di dalam kitab Zadul Ma'ad di saat kita wudhu, jangankan kita mau sholat, kita mau wudhu aja, kita lagi basuh muka, setan itu goda kita. Sampai-sampai dia bisikin di telinga kita, sudah rata belum ya muka saya? Sampai kita berkali-kali membasuh. Ya, udah 2 kali apa 3 kali? Ya, itu setan seperti itu. Ya, jadi cukup kata sahabat dan tabi'in itu, yakfihi masuk bizalik, cukup untuk dia membasuh kepalanya dengan air yang ada di jenggotnya. Nah, di sini kenapa nggak diulang aja wudhunya? Itu kita dilarang banyak menggunakan air. Qala wa hadza yadullu ala annahum yarawna mustaqmal mutahhir. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, wa Abu Umamah atau Hasan Basri, Makhul dan Nakhai, mereka menjadikan meriwayatkan mustaqmal itu tetap suci, lagi mensucikan seperti sucinya air mutlak. Begitu juga salah seorang mazhab Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini. An Malik dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Juga Ibnu Hazmin dari mazhab Al-Zahiri sampai kepada ulama Imam mazhab Sufyan Ats-Tsauri, juga Abu Thawr wa jami' ahli zahir. Semua Imam Ats-Tsauri, Abu Thawr, juga seluruh mazhab ahli zahir mengatakan air mustahmal yang tersisa setelah kita wudhu, yang ada di dalam kita, di anggota tubuh kita, di anggota wudhu kita, itu suci menyucikan. Jadi ini dalilnya jelas, bukan hanya satu tabi'in yang membolehkan air mustahmal digunakan untuk bersuci lagi, atau air mustahmal itu tetap suci. Itu tabi'in. Nah, tabi'in ini yang kalau di Indonesia ini paling terkenal Hasan Basri, ya, tokoh ahli sunnah wal jamaah yang menentang pemikiran Mu'tazilah itu, Hasan Al-Basri, yang dipelopori oleh Atta bin Wasil bin Atta. Jadi tokoh Mu'tazilah itu namanya Wasil bin Atta. Dia salah satu muridnya Hasan Al-Basri. Jadi di dalam Islam, hasanah pengetahuan Islam, seorang murid boleh berbeda pendapat dengan gurunya, tetapi si murid maupun si guru untuk masalah-masalah agama ini harus terikat dengan dalil, dengan nas, harus terikat dengan nas Al-Quran maupun terikat dengan nas dalil hadis Rasulullah SAW yang sahih. Itu sudah ijma' konsensus para ulama kita. Jadi kalau kita bicara Islam, bicara ulumuddin, ulum syariah, bicara ilmu agama, ilmu syariah, tidak lain harus ada dalilnya, nasnya. Apakah nasnya itu dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih? Karena kedua nas itulah yang menjamin kebenaran Islam. Dan kalau kita memegang kedua nas itu, maka kita tidak akan tersesat. Ini jaminan Nabi Muhammad SAW. Sekarang banyak umat-umat Islam memahami agamanya menurut kiai-kiainya. Ya,
bukan menurut nasnya. Padahal ulama-ulama kita, orang-orang pintar sekitar kita sudah berusaha agar umat ini tidak sulit lagi memahami agamanya. Coba kita lihat saranan. Al-Quran sudah diterjemahkan. Sampai sekarang ini satu kalimat sudah diterjemahkan dengan tujuan agar umat Islam paham apa yang dia baca. Hadis juga sudah banyak dibukukan dan diterjemahkan. Kalau masih angkatan saya, itu hadis-hadis terjemahan, Quran terjemahan masih langka. Dia harus baca kitab yang sumbernya bahasa Arab. Untuk membaca kitab sumber bahasa Arab itu, kita harus mempelajari ilmu alatnya. Untuk membacanya kita harus menggunakan ilmu alatnya. Baik itu kita harus belajar ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu balaghah dibagi ada ilmu bayan, ada badi, ada ma'ani. Subhanallah. Untuk membacanya saja kita bukan perangkat ilmu seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak ayat-ayat Quran yang diterjemahkan sampai asbabun nuzulnya diterangkan dalam Quran itu. Terus kandungan ayatnya sudah ada di situ. Juga tafsir bil ma'zurnya ada. Bil ma'zur itu artinya ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Ya. Seperti apa contohnya? Al-Quran berkata, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Itu bunyi nas Al-Quran seperti itu. Lalu bagaimana? Membasuh muka itu bagaimana? Lalu Nabi terangkan, tafsirkan makna Al-Quran itu dengan hadisnya. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku lihat Rasulullah berwudu. Dia basuh pertama kali sebelum berwudu, beliau mencuci kedua tangannya. Setelah mencuci kedua tangannya, beliau berkumur-kumur. Setelah beliau berkumur-kumur, beliau memasukkan air ke hidungnya. Nah, ini masukkan air ini kita banyak bentuknya ambil air dari hidung kita itu bukan masukin itu ya. Itu kalau Nabi masukkan air itu diambil air satu cidukan disedot itu pakai hidungnya lalu dikeluarkan lagi ya, nama istinsyak. Kalau umpama mat itu kumur-kumur, istinsyak itu mengambil air, kita sudah dengan dua air memanggil kita, baru kita buang. Sekarang ini banyak kori-kori menggurah hidungnya, ya, dengan cara itu. Air disedot dengan kedua hidungnya, itu menggurah. Nah itu diterangkan oleh hadis. Nah itu namanya tafsir bil ma'zur. Ya, banyak tafsir bil ma'zur seperti Ibnu Katsir, ya, Tabari, itu juga tafsir bil ma'zurnya. Jadi sudah sangat membantu kita. Jadi nggak ada salahnya kita mempunyai Quran terjemahan, ya. Nah sekarang sudah banyak seperti itu Pak, ya. Jadi kita betul-betul memahami Islam dari sumbernya itu, dari Al-Quran, ya. Apalagi sekarang Al-Quran itu sudah banyak anak-anak kecil di TPA menghafal Quran, subhanallah, ya. Itu dalam satu tafsir saya baca, tafsir Imam Nawawi, di situ dijelaskan waktu itu sedang membicarakan surah Maryam, di mana Nabi Allah Yahya, ya, bin Zakaria itu Allah katakan, ya Yahya khudh kitab
memahami agama. Nah, di situ Imam Nawawi mengatakan, kalau kita punya cucu usia dini, ya, usia PAUD, ya, usia dini, kita ajar surah-surah pendek, dia bisa mengucapkannya, ya, atau sampai dia hafal. Kata Imam Nawawi, kelak anak-anak ini akan cepat memahami perintah-perintah agama. Hukmah sobiyah, hukmah disebut orang yang cerdas di saat kecil. Dari kecil saja sudah menghafal surah-surah pendek. Itu insya Allah nanti kalau terus dia dibina, anak itu akan menjadi anak yang cepat memahami ajaran agama. Ternyata dalam sejarah benar, ulama-ulama mazhab seperti Imam Syafi'i usia sebelum akil balik sudah khatam Quran, sudah hafal Quran. Imam Ahmad seperti itu, Imam Malik seperti itu, Imam Hanafi seperti itu. Mereka menjadi ulama-ulama besar, menjadi ulama-ulama mazhab. Mereka beristihad dengan ilmunya, karena dari awalnya memang mereka dididik secara Islami untuk memahami kitab suci. Dan juga kalau kita bersyariat, beragama, tidak boleh lepas dari dalil Al-Quran dan dalil hadis. Kata Nabi dalam satu hadisnya, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kalian dua perkara, lan tadillu abadan in tamassaktum bihi, kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnah Rasulih, dan hadisnya Rasulullah SAW. Itu jaminan dari Nabi Muhammad SAW bahwa umatnya tidak akan sesat selama-lamanya selama umatnya berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sekarang ini, maaf aja bapak-bapak ya, banyak ulama-ulama berijtihad yang tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Dulu mereka berijtihad mencari dalil, mencari hukum yang belum ada. Hukumnya dalam Al-Quran belum ada dalam hadis Rasulullah. Mereka berijtihad menemukan hukum itu dengan sekuat kemampuan ilmu yang mereka miliki. Berijtihadlah Imam Syafi'i, berijtihadlah Imam Malik, berijtihadlah Imam Hanafi, berijtihadlah Imam Hambali untuk mencari hukum yang belum ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi sekarang ulama-ulama sekarang ini membuat hukumnya sudah ada dalam Al-Quran. Mereka mengganti hukum Al-Quran. Ya, ini contohnya saja. Perzinahan itu haram. Sejak Al-Quran diturunkan sampai hari kiamat, yang namanya zina haram. Itulah Al-Quran. Tetapi sekarang ada ulama-ulama yang model Bal'am bin Ba'urah ini, ulama dunia, membolehkan tempat lokalisasi pelacuran dengan alasan karena pelacur-pelacur itu susah diberantas. Nanti kalau tidak dikasih lokalisasi, nanti dia melacurnya kemana-mana. Nanti dekat masjid, nanti dekat rumah orang-orang, nanti dekat musola, nanti dekat kebun orang, nanti di sawah orang. Dikasih tempatnya aja. Itu ijtihadnya keliru.
Misalnya juga nanti karena koruptor di Indonesia, korupsi sudah diberantas, nanti fatwanya keluar lagi. Ya udah, karena korupsi ini sudah diberantas, kita lokalisasi aja lah. Hanya ada departemen tertentu yang boleh dikorupsi, departemen ini enggak. Nanti begitu ini hukum di mana? Negara ini dibangun berdasarkan Reichstag. Itu kata Muhammad Hatta, saya baca bukunya. Negara Republik Indonesia dibangun berdasarkan hukum, bukan berdasarkan main-main. Jadi yang menegakkan, yang berdaulat berhukum, hukumlah yang menjadikan negara ini. Kata Muhammad Hatta. Artinya apa? Setiap keputusan apapun negara ini harus berdasarkan hukum. Ulamanya membolehkan seperti itu. Ya. Inilah ya dalam satu hadis Nabi, kamu nanti akan dapati ulama semudah itu. Kalau sudah seperti itu kata Nabi, fa'tazilu, kamu menyingkir dari ulama yang menghalalkan apa-apa yang mengharamkan, mengharamkan apa-apa yang mengharamkan. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Fa'tazilu, menyingkirlah kamu dari ulama itu, fa'zalu, hati-hati kamu terhadap fatwa mereka. Padahal semuanya hal-hal yang menyangkut ijtihad itu, para ulama-ulama kita sudah berijtihad. Ya. Kok ijtihadnya macam itu, yang konyol itu? Ya. Orang yang nggak punya agama aja pengen menghapusin lokalisasi. Ulamanya boleh. Inilah yang dikatakan Imam Ghazali, ulama sunnah, ya. Ulama dunia. Ya, memang seperti itu. Ya. Sekarang ada lagi Ustaz doa apa? Doa bayaran. Tapi alhamdulillah tadi tutup ya. Ada seorang Ustaz karena dia mau pergi haji, mau umrah, lalu murid-muridnya minta doain, titip doa. Karena doanya di Mekah sana, tempat-tempat mustajab banyak di sana, di Multazam, di Makam Ibrahim, di Hijr Ismail, di Rukun Yamani, itu semuanya tempat mustajab dan abah. Lalu muridnya, Pak Ustaz doain saya ya, saya minta doa Ustaz, karena doanya sana jauh, ongkosnya mahal, si Ustaz itu minta bayaran. Ya karena doanya di sana, silakan ibu bayar satu kali doa 200.000. Ini jelas yang model ini nggak usah diikutin. Kita sering baca Yasin kan? Jumat kita sering baca Yasin, tapi kita kurang kaji. Banyak orang-orang yang mengkaji surah Yasin ini menjadi korban ustaz model ini. Padahal surah Yasin dikatakan oleh Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta bayaran dalam dakwahnya. Itu jelas-jelas. Kalau kita perhatikan, rata-rata orang yang tertipu oleh ustaz-ustaz model itu orang-orang yang sering membaca surah Yasin setiap malam Jumat. Berarti surah Yasinnya tidak dikaji. Padahal Allah katakan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah dalam berdakwah, karena orang itu wa hum muhtadun, orang itu mendapat hidayah. Nah sekarang mubalik dai yang model begitu, yang minta bayarannya sampai ya. Mungkin saya pernah cerita di sini, salah seorang murid saya perempuan, dia dari agama Katolik, ya, masuk Islam, mau syahadatnya Pak,
dia bersama suaminya karena memang suaminya penghasilannya nggak seperti orang-orang lain. Lalu dia berbicara sama istri itu, mari kita cari ustadz yang murahan, cari untuk masuk Islam yang murahan. Coba bayangkan ini, kok mau masuk Islam itu seperti dagang ada bayar? Oh, di pasar kita yang mahal, kita Depok aja murahan. Ya, coba bayangkan. Pahala dia itu, dia cerita sama saya, dia adalah aktivis Katolik. Sebelum dia selesai S1 di Gajah Mada, itu dia sudah dilirik oleh LSM luar negeri, ya, NGO, Non-Governmental Organization, itu LSM luar negeri. Dia itu sudah dilirik, orang ini, anak perempuan ini harus dijadikan kader. Ternyata memang jadi kuliahnya dia itu dibiayai oleh LSM luar negeri itu, ya. Yang yang dilakukan selama dia jadi mahasiswa, dia mengajar mahasiswa Islam baik dengan dakwahnya agar mereka lalai dengan ajaran agama Islam. Mereka diajak wisata kemari dengan biaya murah, dengan harga bayarkan, dan Jogja ke Bali dibiayai. Sampai nggak mau ya Pak ya, gratis, ongkos inap makan gratis. Nah, disitulah banyak mahasiswa kita yang Islam maupun yang Muslim, laki-laki maupun perempuan, mulai terkena oleh dia lalai sholatnya, ya. Karena di tempat wisata itu ikut kegiatan apapun sehingga dia sampai lalai sholatnya, sampai dia nangis tempat saya, Ustaz, dosa saya ampun enggak seperti itu. Berapa banyak orang menjadi korban saya. Sekarang Allah itu Maha Ampun. Karena kamu membuat itu dalam keadaan kamu jahiliyah, kamu bodoh, kamu tidak tahu yang benar. Saya katakan satu contoh saja. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi. Sebelum masuk Islam, di antara sahabat Nabi yang ingin membunuh Rasul itu Umar bin Khattab. Dosa mana? Kamu dengan Umar bin Khattab. Umar itu ingin membunuh orang pertama yang menyebarkan Islam. Dosa mana? Dengan kamu. Ya tetap saja aku dosa sebanyak dosa. Yang jelas adalah itu maaf. Karena kamu lakukan pada saat jahiliyah, apa yang kamu lakukan pada saat jahiliyah lalu kamu Islam, itu terhapus oleh Allah. Begitu juga Umar bin Khattab tadi hapusin dosanya Allah. Umar bin Khattab itu adalah salah seorang suku Arab yang merasa hina kalau keluarganya melahirkan seorang anak perempuan. Umar bin Khattab itu, jadi ada kelompok suku Arab dari Bani Hadi, kalau keluarganya melahirkan anak perempuan itu merasa hina, lalu dikuburlah perempuan, anak perempuan itu hidup-hidup. Makanya nanti dalam surah apa itu saya lupa, wa izal mau'udatu su'ilat, bayi-bayi yang dilahirkan itu akan bertanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa saya dibunuh. Nanti bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu akan bertanya kepada Allah, ya Allah, sebab dosa apa saya dibunuh oleh orang tua saya. Itu zaman jahiliyah, bayinya sudah lahir, perempuan ini langsung dikubur hidup-hidup. Tapi di jahiliyah modern ini belum jelas-jelas kelamin bayi itu perempuan atau laki, sudah dibunuh, yaitu dengan melakukan aborsi. Karena perbuatan haramnya dia takut malu, maka calon janin itu yang baru merupakan gumpalan darah mutlak dikuburkan. Ini masyarakat jahiliyah modern lebih sadis lagi ketimbang
peradaban manusia yang tidak terbimbing dengan Al-Quran. Sekarang Al-Quran telah sempurna, ajaran Islam telah sempurna. Al-Quran telah turun sebanyak 30 juz, 114 surah menjadi hudan, pedoman hidup kita. Inilah yang terjadi. Tapi masyarakat sekarang ini sudah lari dari Al-Quran sehingga hukum-hukum yang Allah haramkan jadi boleh, yang Allah bolehkan jadi haram. Ya contohnya seperti itu. Waktu kasus A'agim nikah itu halal, kok jadi seolah haram? A'agim diadili oleh masyarakat Indonesia seolah-olah seperti itu. Tapi begitu ada kasus perzinahan antara Arif dan Luna Maya, gak ada ribut. Jadi yang halal dihalalkan, yang halal dihalalkan. Inilah yang terjadi. Ya. Karena kita meninggalkan warisan tulos Nabi kita Al-Quran dan Sunnah. Padahal Nabi sudah katakan, kalau kamu bukan teguh keduanya, kamu tidak akan sesat. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Tapi kita lebih senang mengikuti apa-apa yang datang dari ulama-ulama dunia. Ya. Wirid-wirid kita ambil dari ulama-ulama yang usul. Padahal Imam Nawawi sudah menghimpun doa-doa Nabi dalam kitabnya namanya Al-Azkar Nawawiyah. Zikir-zikir Nabi sudah dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Sejak Nabi mau naik tidur, begitu Nabi letakkan badannya di pembaringan, apa yang Nabi lakukan di tempat tidur itu? Doa, baca ini, baca itu, bangun tidur sampai Nabi berkegiatan ke pasar, perang, apa saja Nabi lakukan sudah terhimpun dalam doa Imam Nawawi, ya, dikumpulkan Imam Nawawi. Subhanallah, begitu prihatinnya ulama kita agar umat tidak luput dari wirid-wirid Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi sayangnya kita nggak mau mengambil yang itu. Tapi kita lebih senang mengambil apa-apa yang datang dari orang. Contohnya selawat. Saya sering katakan selawat. Memang dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu, berselawatlah kamu, wasallimu taslima, dan bersalawatlah kamu sebenar-benar selawat dan salam. Para sahabat memahami shollu, berselawatlah kamu kepada Nabi. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika? Ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu? Kalau bersalam kami sudah tahu, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Ini selawat kami kepada kamu bagaimana? Apa yang kami harus ucapkan? Setelah tunai itu Nabi berhenti sejenak, belum bisa menjawab. Bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Nabi mendapat pertanyaan itu, diam sejenak Nabi. Kemudian turunlah wahyu. Kulu, katakan oleh kalian, bacakan oleh kalian selawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah selawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
selawat bikinan orang, bukan dari Nabi. Nah, selawat yang datang Nabi dan inilah yang disebut selawat Ibrahimiyah. Nah, selawat Ibrahimiyah ini Imam Syafi'i berijtihad wajib membaca selawat ini ketika tasyahud akhir, kata Imam Syafi'i. Jadi begitu kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu kata Imam Syafi'i kita wajib membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu wajib kata Imam Syafi'i. Sedangkan imam-imam yang lain mazhab Hambali, Hanafi, Maliki mengatakan sunnah. Itu ya. Jadi sekarang ini masyarakat lebih senang membaca selawat-selawat yang bukan dari Nabi, yang memang enak dinyanyiin ya Bu ya. Enak dinyanyiin. Selawat Badar siapa yang larang? Itu ulama dari Tuban, bukan dari Arab. Orang Tuban. Karena di Tuban itu banyak keturunan Arab ya. Saya pernah ke sana itu memang banyak ya, keturunan Arab di sana ya, di sana banyak di Gresik ya. Itu mereka yang Arab. Tawat Fatih siapa? Itu orang Yaman, Ramon. Ini semuanya itu karangan-karangan, tapi itu yang digandrungi oleh umat dijauhi secara tidak langsung dan selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita kembali bahwa hukum menentukan hukum dalam syariat, dalam agama hanya dua yang menjadi pegangan kita: nas Al-Quran dan nas hadis. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan itu al-mustaqmal itu nggak boleh pakai lagi, terbantahkan dengan 3 hadis ini bahwa al-mustaqmal tetap hukumnya suci mensucikan. Misalnya ibu habis wudu, sisa air wudu yang diambil itu boleh dipakai untuk wudu yang lain, atau boleh untuk mencuci, menghilangkan najis. Hukumnya tahur kalma'il mutlaq, suci seperti air mutlaq. Jadi kalau kita lupa membasuh kepala, ternyata di tangan kita masih ada sisa air, kita bisa pakai tangan kita itu lalu kita basuh kepala. Ya, inilah yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita, sehingga kita tahu bagaimana sifat-sifat wudu Rasul, bagaimana kedudukan manusia yang junub, bahwa mereka tidak najis. Selama ini kita dapat pelajaran bahwa orang junub itu nggak boleh ngapa-ngapain, ya. Harus begitu selesai junub langsung mandi. Tapi Rasulullah seperti Rasulullah dalam hadis, beliau berhubungan badan dengan salah satu istrinya. Beliau keluar dari kamarnya lalu berwudu seperti itu, sholat lalu tidur. Ya, setelah itu beliau minum ya air. Jadi nggak ada larangan bagi orang itu beraktivitas selain etika di masjid. Orang junub nggak boleh memegang mushaf Al-Quran, nggak boleh. Ya. Nah, saya rasa sampai di sini Bapak-bapak, mudah-mudahan pagi yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati kehidupan pagi hari ini, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Jangan sampai Allah mengatakan wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit sekali hamba yang bersyukur. Ya, jangan sampai kita termasuk mereka ini. Kita pengen kita termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Inilah rasa syukur kita adalah kita paksakan diri kita untuk datang ke masjid sholat subuh berjamaah, lalu kita paksakan diri kita untuk mendengarkan ilmu pengetahuan tentang hadis-hadis Nabi
kita di dunia dan akhirat. Kita paksakan, insya Allah dengan cara inilah kita bersyukur kepada Allah. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.